Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Kisah nyata ini terjadi pada tahun 1970-an tentang sebuah desa di Temanggung yang diteror hantu pocong. Konon katanya, sosok menyeramkan tersebut tengah mencari keadilan. Sampai sekarang di waktu tertentu, sosok pocong ini masih menampakkan diri hingga menjadi urban legend di desa ini. Pocong Sukowati. Temanggung, pertengahan November 1973. Sukowati adalah seorang pemudi cantik jelita berusia 23 tahun yang merupakan anak tunggal. Ayahnya baru saja meninggal 1 bulan yang lalu, sedang ibunya sudah lebih dulu meninggal ketika Wati berumur 8 tahun. Tinggallah Wati bersama neneknya. Memang sedari dulu, orang tua Wati tinggal bersama neneknya, karena ibu Wati juga anak tunggal. Walaupun Wati yatim piatu, tapi dia beruntung masih memiliki nenek yang mengasuhnya. Masalah kasta, Wati termasuk keluarga yang berada dan cukup terpandang di desa. Itu karena almarhum kakeknya adalah seorang mantan kades. Wati yang disebut sebagai bunga desa, selain cantik juga dinilai sebagai pribadi yang cerdas, ramah, religius, dan santun. Setelah lulus dari SMA, Wati bekerja di kantor kelurahan desanya. Sepeninggal sang ayah, beberapa kali dia dilamar oleh pemuda, baik dari tetangga sampai dari kota, orang kaya dan biasa. Tapi Wati selalu menolaknya, padahal neneknya semakin menua saat itu, yang berharap ada yang menopang Wati ketika tiada nanti. Yang orang-orang tahu, Wati punya hubungan dengan Bondan semenjak awal SMA, tapi si nenek sepertinya tidak setuju. Meskipun Bondan adalah anak orang kaya. Entah kenapa Wati bisa jatuh hati pada Bondan yang terkenal kasar dan urakan. Si nenek sudah berulang kali mengingatkan, tapi Wati justru menjalin hubungan secara diam-diam. Di sisi lain, ayah Bondan pun juga tidak setuju saat tahu anaknya memiliki hubungan spesial dengan Wati. Ternyata ketidaksenangan itu menyangkut tentang kisah di masa lalu, yang mana waktu dulu kakek Wati dan kakek Bondan pernah menjadi lawan dan persaingan ketika sama-sama menjadi calon lurah. Kakek Wati menang terpilih menjadi kades pada saat itu, tapi kakek Bondan yang kalah merasa dicurangi dan seakan dendamnya diwariskan ke anak cucunya. Seperti kebiasaan orang Jawa kuno, kalau sudah berucap pantang untuk diingkari. Hubungan asmara antara Bondan dan Wati pun semakin menjadi. Seiring menuanya usia nenek, kehidupan Wati sudah mulai kekurangan karena harus bekerja sendiri menghidupi neneknya yang mulai sakit-sakitan. Wati yang semula religius mulai berubah penampilannya, dan hatinya benar-benar hancur ketika di akhir tahun 1974 Bondan justru menikah dengan orang lain. Sebelumnya Wati sebenarnya tahu soal perjodohan Bondan dengan wanita itu, tapi Wati tetap tenang karena Bondan sudah berjanji tidak akan menikah dengan wanita selain dirinya. Dan bukan masalah itu saja, ternyata Wati telah menyerahkan kehormatannya pada Bondan demi tidak menikahi wanita yang dijodohkan. Mungkin hal itulah yang membuat sisi religius pada dirinya sedikit memudar. Dan nyatanya, pengorbanan yang diberikan justru berakhir dengan ketidaksetiaan Bondan. Semenjak pernikahan Bondan, warga tidak pernah melihat Wati lagi. Wati juga tidak bekerja, dan beberapa bulan kemudian, di pertengahan tahun 1975, Wati ditemukan gantung diri di kamarnya. Jasad Wati baru ditemukan setelah 7 hari oleh tetangga yang sedang menjenguk neneknya. Awalnya, sang tetangga mulai bertanya-tanya, kenapa si nenek tidak pernah terlihat berjemur di teras seperti biasanya. Dan Wati juga cukup lama tidak pernah terlihat. Tetangga pun berbasa-basi menengok nenek Wati. Rumah diketuk, namun tidak ada jawaban.
Karena dari teras depan rumah tercium bau busuk, dia pun urung, mungkin karena takut. Setelah itu ia kembali dengan mengajak beberapa warga untuk masuk. Pintunya tidak terkunci. Langsung saja warga masuk dan bergegas menuju kamar Nenek Wati. Di sana, terlihat si nenek terbaring di ranjang dengan tubuh lemah. Nenek Wati seperti ingin beranjak dari ranjang, namun tidak bertenaga. Sambil menggerakkan jemarinya, ia berbicara namun tidak jelas. Seluruh warga saling pandang dan saling menutup hidung saat aroma busuk semakin menyeruak. Ketika salah satu warga menanyakan keberadaan Wati, si nenek justru menangis seperti anak kecil. Jemarinya masih terus menunjuk-nunjuk ke arah yang sama, yakni ruangan sebelah yang tidak lain adalah kamar Sukowati. Warga pun langsung keluar mencoba membuka kamar Wati yang terkunci. Setelah didobrak, semua menjerit histeris ketika melihat tubuh Wati tergantung. Dengan menggunakan kain sarung yang dikaitkan ke kayu penumpang atap, Wati telah bunuh diri. Jasadnya sudah menggelembung mengeluarkan cairan, sedangkan perutnya besar seperti orang hamil, yang menurut anggapan warga mungkin berkisar usia kehamilan 6 bulan. Gegerlah satu desa atas tragedi yang menimpa Sukowati. Mereka tidak menyangka jika sang bunga desa tewas dengan cara gantung diri. Mirisnya lagi, jasadnya sudah membusuk dan dalam kondisi mengandung. Setelah jenazah dimakamkan, barulah kejadian-kejadian seram mulai ditemui warga. Kondisi desa pun menjadi mencekam. Hampir seluruh warga tidak berani keluar setelah maghrib tiba. Banyak warga yang bersaksi melihat pocong yang mereka yakini adalah Sukowati. Salah satunya adalah Karwi yang berusia belasan tahun waktu itu. Di tahun 1975 kala itu, listrik belum merata di desa. Kebetulan rumah Karwi, listriknya gabung di rumah Pak Sarwo. Jadi 1 meteran listrik dibagi 3 rumah, yakni rumahnya, rumah Pak Sarwo, dan rumah tetangga sebelahnya. Karena watt masih minim, Karwi hanya gabung sampai jam 9 malam. Setelah itu menggunakan lampu minyak. Waktu itu mendekati tengah malam, Karwi terbangun karena ingin buang air besar. Sebenarnya ia tidak berani keluar, tapi sudah ditahan sekuat tenaga. Hasrat itu tetap tidak bisa lagi dibendung. Memang, dulu tidak semua rumah punya jamban, sehingga harus jalan kira-kira 50 meter menuju MCK atau mandi suci kakus di pinggir desa. Karena sudah di ujung tanduk, akhirnya mau tidak mau Karwi harus keluar menuju jamban sambil membawa senter dengan setengah berlari. Ketika sampai di sana, ternyata ada Pak Supar, tetangganya. Rasa takut pun sedikit berkurang. Mereka pun jongkok sambil membelakangi. Jambannya ada 3 deret. Karwi di pojok, tengah kosong, dan Pak Supar di pojokan. Penutupnya juga hanya sampai pinggul kalau jongkok, dan itu tidak beratap. Pak Supar diam saja, hanya terdengar suara hisapan rokok pembak kemenyannya yang menyengat. Untuk meredam suasana sunyi, Karwi mencoba ngobrol dengan Pak Supar. Takut apa? Ucap Pak Supar saat Karwi membahas tentang keberaniannya ke zaman sendiri. Karwi melanjutkan, jika suasana desa sangat ngeri semenjak ditemukannya jasad Mbak Wati. Apalagi banyak yang berkisah ditemui sosok Mbak Wati. Tidak terdengar sahutan dari Pak Supar. Bahkan ketika Karwi bertanya, suara Pak Supar juga tidak terdengar menjawab. Karwi pun menengok di mana Pak Supar berada. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Bersamaan dengan itu, semilir angin membawa aroma busuk menyeruak. Bukan bau kotoran ataupun bau kentut, tapi aromanya sangat menyeruak sampai ke ulu hati.
Sayup-sayup, terdengar suara perempuan seperti menidurkan seorang bayi. Spontan mata Karwi menyisir setiap sudut. Dan dia gemetaran saat melihat sosok putih berdiri beberapa meter dari lokasi Pak Supar berada tadinya. Karwi memberanikan diri menyorotkan lampu senter, dan dia pun beranjak dengan cepat saat sadar bahwa sosok tersebut adalah Sukawati. Sosok pocong itu membuatnya lari terbirit sampai lupa untuk cebok. Sepanjang berlari menuju rumah, suara khas itu masih saja terdengar di telinganya. Setiba di depan rumah, Karwi terpeleset jatuh. Saat mencoba berdiri, dia kembali melihat sosok putih yang tidak lain adalah pocong Sukawati. Kali ini, sosok tersebut berada di depan rumah tetangga sebelah. Di antara keremangan cahaya lampu minyak tanah, sangat jelas posisi pocong Sukawati setengah sujud, dan kepalanya dihentak-hentakkan ke pintu rumah. Spontan Karwi berdiri, masuk ke rumah, dan masuk ke kamar. Pikirannya sangat kacau. Dia hidupkan 4 lampu minyak di kamar agar suasana lebih terang. Setelah itu dia terpelungkup dirancang dengan kain sarung. Meskipun bau kotoran menyengat karena belum cebok, tapi Karwi tidak peduli. Suara hendakan itu masih saja ada di rumah tetangga. Sampai beberapa saat kemudian, suara itu mulai semakin jelas dan semakin keras. Sepertinya yang diketuk sekarang adalah pintu rumahnya. Terdengar pula suara seperti orang yang dibungkam mulutnya. Suara itu bertahan sekitar 3 menit dan kemudian berpindah ke sebelah. Di keesokan harinya, semua warga geger. Mereka bersaksi jika pintu rumahnya diketuk oleh sosok pocong yang diduga Sukawati. Pak Supar pun bersaksi melihat secara langsung sosok pocong Sukawati, sehingga dia berlari kalang kabut dari jalan meninggalkan Karwi. Kesaksian tersebut diperkuat dengan kisah Karwi yang turut diceritakan. Warga menjadi yakin jika pocong Sukawati bergentayangan menuntut keadilan. Selang 21 hari kematian Wati, sang nenek yang semula sakit mulai sehat kembali. Bahkan sudah bisa sedikit jalan-jalan, bicaranya pun mulai agak lancar. Sepeninggal Sukawati, si nenek diurus keperluannya oleh warga sekitar, karena dulunya beliau juga orang yang dermawan dan baik. Warga yang iba membalas kebaikannya dengan saling bekerja sama mengurus keperluan beliau. Menjelang maghrib, si nenek berjalan tergopoh-gopoh menggunakan tongkatnya, menghampiri kerumunan warga yang sedang ngobrol di depan musola. Saat salah satu warga bertanya, si nenek menjawab jika Sukawati cucunya pulang membawa bayi. Untuk meyakinkan warga, si nenek mengajak mereka ke rumah untuk membuktikan omongannya. Merasa penasaran, bersama-sama mereka menuju rumah nenek. Dan setelah dilihat, tidak ada siapa-siapa di sekitar rumah. Meski begitu warga tetap bergidik ngeri. Pasalnya, si nenek ngotot sekali bahwa cucunya yang mati bunuh diri itu kembali pulang ke rumahnya dengan menggendong bayi di senja itu. Sebagian warga juga menganggap mungkin saking kangennya dengan si cucu sehingga sampai berhalusinasi seperti itu. Beberapa hari kemudian, Mas Paryono, dia adalah seorang sarjana dan orang yang paling tidak percaya dengan hal-hal mistis. Dia juga yang ngotot kalau si nenek sudah pikun dan gila sehingga berhalusinasi. Menjelang maghrib, Mas Paryono pulang dari desa sebelah naik sepeda ontelnya. Di jalan desa yang sudah sepi, Mas Yono melihat seorang wanita dari kejauhan berjalan di depannya. Pakaiannya dress batik,
dengan selendang melingkar seperti sedang menggendong bayi. Semakin mendekat, tercium bau anyir yang semakin menyeruak. Saat jarak kira-kira 5 meter di belakang sosok wanita tersebut, dia merasa ada yang janggal. Terlihat pakaian area pantat wanita tersebut basah, namun berwarna merah seperti darah. Dengan kaget dan hati berdebar, Mas Yono menghentikan sepedanya. Sesaat sosok wanita itu juga berhenti berjalan, kemudian membalikkan badannya. Sambil tersenyum jahat, sosok itu berjalan mundur cepat sekali, hingga akhirnya menghilang di kabut ujung senja. Mas Yono berlari tunggang langgang meninggalkan sepedanya. Setelah bertemu warga, Mas Yono bersumpah bahwa yang dilihatnya itu adalah Sukawati menggendong bayi. Hal itu pun mampu merubah cara berpikir Mas Yono. Dari yang tidak percaya, menjadi sangat percaya akan hal mistis. Dia juga percaya dengan si nenek, jika Sukawati pulang dengan membawa bayi. Setiap beberapa hari sekali, nenek seringkali menghampiri warga di sore hari dan kembali bersaksi kalau Sukawati pulang ke rumahnya duduk di kamarnya menimang-nimang bayi. Berulang-ulang si nenek bersaksi bahwa Sukawati pulang terus, hingga beliau mengembuskan nafas terakhirnya. Setahun terakhir banyak warga yang bersaksi melihat sosok Sukawati. Ada yang melihat berwujud sosok pocong, ada pula yang melihat dengan wujud wanita berpakaian dress batik sambil menggendong bayi. Sementara di satu sisi, Bondan, mantan kekasih Sukawati yang diduga menjadi penyebab Sukawati bunuh diri, harus menerima takdir yang membuatnya menderita. Usia pernikahannya tidak bertahan lama. Setelah jasad Sukawati ditemukan bunuh diri, hanya selang beberapa bulan saja, terjadi banyak hal aneh terhadap dirinya. Bondan mendadak stres dan suka mengamuk. Alhasil, istrinya pun menceraikannya di usia pernikahan yang tidak sampai setahun. Dalam masa gilanya, banyak warga sering melihat Bondan berbicara sendiri di makam Sukawati. Kadang menangis, kadang berteriak tidak karuan penuh penyesalan sambil menggaruk kepalanya sampai berdarah. Mungkin sampai kulit kepalanya mengelupas. Tubuhnya yang gagah menjadi kurus kering. Keluarganya sudah mencoba berbagai cara untuk mengobatinya. Dari rumah sakit jiwa sampai dibawa ke orang pintar, tapi tetap tidak ada perkembangan. Sering, Bondan berlari keliling desa sambil berteriak meracau memanggil nama Sukawati untuk ikut. Bahkan pernah di siang hari di zaman umum yang tidak lagi banyak warga di sana, si Bondan ini buang air besar, tapi kotorannya ditadah dengan tangannya sendiri dan dimakan. Di akhir tahun 1976, kegilaan Bondan ini semakin menjadi-jadi dan meresahkan juga. Karena keluarganya mungkin merasa malu, Bondan sempat juga dipasung kurang lebih 1,5 tahun. Baru di tahun-tahun berikutnya dibiarkan kembali berbaur. Bondan tidak pernah benar-benar sembuh. Dia tetap linglung sampai akhir hayatnya. Bondan meninggal di tahun 2004-an dengan cara gantung diri. Cara yang sama seperti apa yang dilakukan Sukawati. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali milih, lakukan di muka sampai